Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat sore dan selamat datang di webinar series pertama Green Strategi Komoditas Minerba dengan topik strategi hilirisasi industri metalurgi untuk daya saing bangsa. Dan untuk komoditas mineral yang kita bahas hari ini adalah tembaga, emas, dan perak. Kepada yang kami hormati, Bapak-Bapak Dewan Pembina dan Penasehat Asosiasi Profesi Metalurgi Indonesia, Ketua Prometindo, Bapak Insinyur Profesional Utama, Bapak Boman Tiroy Situmorang, STMT, kemudian ada Bapak Dirjen Mineral dan Batubara, Kementerian SDM, Dr. Insinyur Ridwan Jamaluddin, Master of Science, dan mungkin kalau misalkan tidak hadir, mungkin diwakilkan ya Pak. Di sini ada Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Insinyur Sugeng Mujianto, Master Environment Engineering Science, kemudian narasumber dan panelis, serta peserta webinar yang kami hormati. Izinkan kami menyampaikan susunan acara pada sore hari ini. Pertama, kata sambutan oleh Ketua Prometindo. Kedua, keynote speech oleh Direktur Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian SDM. Dan ketiga adalah sesi pemaparan oleh narasumber dan tanggapan oleh panelis. Kemudian sesi tanya jawab oleh peserta webinar. Ini untuk acara hari ini. Kemudian selanjutnya kami persilahkan kepada Insinyur Profesional Utama Bapak Boman Tiroy Situmorang sebagai Ketua Umum Prometindo untuk menyampaikan kata sambutan ya Pak. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Dani, MC. Yang terhormat Pak Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Saat ini belum hadir beliau, tapi diwakili Pak Direktur Pembinaan Penguasaan Mineral, Pak Sugeng Mujianto. Yang terhormat para panelis webinar, Pak Rosid, Pak Prihadi, dan Pak Edi Permadi. Kedua narasumber yang kami hormati juga di hari ini, Pak Dedi Suprianto dan Pak Imam Santoso, serta Bapak Ibu webinar sekalian. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Asosiasi Profesi Metalurgi Indonesia atau Prometindo ini merupakan wadah bagi para profesional yang berkiprah dalam sektor industri metalurgi. Dideklarasikan setahun yang lalu, tepatnya tanggal 19 Desember 2020, sehingga bulan depan kami akan berusia kurang lebih 1 tahun. Masih bayi, Pak. Kita baru mulai merangkak. Saat ini jumlah anggota Prometindo sekitar 600 orang, yang terdiri dari berbagai macam sektor. 48% adalah profesional, 14% akademisi peneliti, 13% dari pemerintahan, dan sisanya mahasiswa metalurgi yang ada di Indonesia. Dalam rangka memperingati 1 tahun usianya, Prometindo mengadakan suatu rangkaian kegiatan dimulai dari saat ini, webinar series sosialisasi Grand Strategi Komoditas Mineral, ISKM, bekerja sama dengan Ditjen Minerba, Kementerian SDM. Kita lakukan selama 4 kali, seperti disampaikan oleh MC. Hari ini kita mulai dengan komoditas tembaga, emas, dan perak, kemudian dilanjut dengan nikel, kobat, dan besi pada tanggal 4, lalu tanggal 9 aluminium dan timah, serta terakhir 12 November untuk batubara, spesial 1 hari untuk batubara. Sebagai informasi, untuk webinar kali ini yang terdaftar terregistrasi sekitar 200 orang, yang hadir saat ini 186 orang. Setelah selesainya webinar series, kami akan melanjutkan juga dengan mengadakan fokus group discussion untuk mempertajam GSKM ini dan mensinergikan seluruh stakeholder terkait. Setelah kemudian nanti kami tutup dengan Metallurgy Summit. Harapan kami dari webinar series ini akan banyak diskusi dan dialog sebagai jembatan untuk FGD dan Metallurgy Summit tersebut. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih untuk Pak Direktur, para narasumber, panelis, dan seluruh peserta webinar hari ini yang telah menyediakan waktu di tengah-tengah kesibukannya. Selamat berdiskusi untuk kita semua. Selamat sore dan salam sehat selalu. Terima kasih.
Silakan Mas Dani. Terima kasih Pak Bauman atas sambutannya. Kemudian kita akan menunggu keynote speech ya Pak dari Bapak Dirjen ya Pak. Diwakilkan Pak Direktur aja. Oke, baik Pak. Untuk berikutnya izinkan berikutnya untuk keynote speech oleh Dirjen Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian SDM Republik Indonesia, dan saat ini kita sudah diwakilkan oleh Bapak Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Bapak Insinyur Sugeng Mujianto, Master of Science, Engineering Science, Master of Environment and Engineering Science. Waktu dan tempat kami persilahkan ya Pak. Baik, terima kasih Pak MC. Bapak Rozik, yang terhormat Pak Rozik, Pak Sukyar, ada juga Pak Rahman Wiryo Sudarmo, Bapak-Bapak Ibu sekalian, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat bagi kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon maaf, ini Pak Dirjen tadi berkenan hadir, namun mungkin ada sesuatu ya karena perbedaan waktu ini. Jadi beliau mewakilkan ke saya begitu. Nanti kalau beliau sudah bergabung akan mungkin bisa memberikan pengarahan kira-kira seperti itu. Baik, jadi di Grand Strategi GSKM ya, Grand Strategi Minerba ini ada beberapa begitu ya. Dan ini sudah kita susun secara ya melibatkan seluruh stakeholder yang ada begitu. Dan ini nanti sebagai pedoman kita semua untuk memajukan Minerba mulai dari sekarang ya kemudian hari. Beberapa hal yang ada di catatan kami bahwa ini termasuk di situ hilirisasi begitu ya, hilirisasi. Mulai dari kita penambangannya hingga sampai nanti menjadi produk akhir yang sangat manfaat bagi kita semua, dan itu nanti kita tidak mengurangi ketergantungan lain. GSKM ini diharapkan dapat menjadi pedoman. Namun ini kan belum sempurna begitu ya, belum sempurna. Nah, dalam kesempatan ini kita berdiskusi begitu. Silakan memberikan masukan nanti bagaimana agar GSKM ini bisa operasional begitu ya, bisa diimplementasikan oleh seluruh stakeholder yang ada. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berwebinar dan nanti menghasilkan sesuatu yang konstruktif gitu ya, masukan yang konstruktif bagi kita semua demi kemajuan Minerba Indonesia. Demikian, terima kasih. Terima kasih Dr. Insinyur Sugeng Mujianto. Berikutnya mungkin kita sesi foto bersama ya Pak. Jadi sebelum sesi panelis, mohon izin untuk share foto bersama ya Pak dengan Pak Ketua, Pak panelis, dan narasumber. Ya Pak. Pak Edi belum, Pak Edi. Baik, izinkan saya mengambil fotonya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2. Baik. Terima kasih Bapak-Bapak. Cukup. Oke, terima kasih Pak Fikri. Berikutnya izinkan kami mengenalkan moderator untuk sesi web series pertama ini. Kebetulan untuk moderatornya Pak Buman ya Pak gitu. Kemudian saya mohon izin untuk share profil beliau. Boleh di-share ya Pak Fikri.
Baik, untuk informasi, beliau dari ITB Bandung, kemudian beliau adalah insinyur profesional utama di Persatuan Insinyur Indonesia, kemudian beliau mempunyai pengalaman kerja di PT Smelting dari tahun 97 sampai sekarang. Kemudian beliau juga dosen industri di Politeknik Energi dan Pertambangan Kementerian SDM. Kemudian beliau juga menjadi advisory board di program teknik metalurgi di ITB dan Untirta Cilegon. Dan kemudian beliau juga menjadi anggota penyusun RSKKNI Pengolahan dan Pemurnian Kementerian SDM. Baik, Bapak, mungkin waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Terima kasih, Mas Dani. Terima kasih, Mas Dani. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, hari ini kita ada 2 narasumber untuk membahas komoditas tembaga emas dan perak. Terus dan ada 3 panelis, tapi Pak Prihadi barusan info, Pak, beliau ada kedukaan sehingga hari ini tidak bisa hadir bersama kita. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya bacakan CV dari narasumber pertama. Yang pertama adalah Pak Dedi Suprianto, ST MSE. Beliau lahir di Cirebon 7 Desember 1981, pendidikan Sarjana Teknik Pertambangan ITB, jurusan metalurgi, lulus tahun 2005, kemudian S2 Ilmu Ekonomi UI, Ekonomi Sumber Daya Alam. Saat ini beliau adalah Kepala Seksi Pemanfaatan Mineral dan Batubara Kementerian SDM dan merupakan Ketua Pokja, ya Pak. Ketua Pokja penyusunan Grand Strategi Komoditas Mineral. Narasumber kedua adalah Dr. Sains Tek Imam Santoso ST MPhil. Beliau saat ini merupakan dosen di Teknik Metalurgi ITB. Pendidikan beliau sarjana S1 dari Departemen Metalurgi Engineering ITB Bandung, Master of Philosophy dari School of Chemical Engineering Universitas of Queensland, Australia, dan S3 beliau dari School of Chemical Technology, Aalto University, Finland. Banyak penghargaan yang beliau lakukan dan publikasi. Beliau saat ini juga merupakan tim penyusun GSKM dari LAPI ITB. Dan untuk panelis, saat ini kita adalah yang pertama Bapak Rosik Budioro Sucipto. Beliau lahir di Karanganyar 20 Agustus 1943. S1 beliau dari Departemen Pertambangan ITB di tahun 68, kemudian S2 dari Catholic University of Leuven, Belgia. S3 beliau juga dari universitas yang sama di Belgia. Saat ini beliau sebagai Senior Advisor PT Bayan Resource Terbuka. Pengalaman kerja beliau sangat banyak. Yang pertama adalah dosen Teknik Metalurgi ITB, dimulai tahun 68 sampai tahun 2008. Kemudian di pemerintahan beliau sempat menjabat Menteri Pekerjaan Umum, Dirjen Pertambangan Umum, Dirjen Geologi dan Tambang, Kementerian SDM. Kemudian di perusahaan beliau pernah menjabat Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Komisaris PT Aneka Tambang, Komisaris PT Inco, dan terakhir adalah Komisaris Independen PT Bayan Resources sampai tahun 2021. Demikian kurikulum vitae dari Pak Rosik. Yang kedua adalah Pak Edi Permadi, lahir di Jakarta 10 Februari tahun 76. Beliau memiliki pendidikan S1 Electrical Engineering dari Universitas Indonesia tahun 97. Kemudian Lemhanas PPSA angkatan 2021 tahun 2017. Pengalaman kerja beliau sangat banyak juga, mayoritas di pertambangan. Terakhir, saat ini beliau adalah Direktur Utama PTJ Resources Asia Pasifik Terbuka, Presiden Direktur PTJ Resources Bolang Mongondo,
Presiden Direktur PT Gorontalo Sejahtera Mining, Sago Prima Pratama, Arafura Surya Alam, PT Manggala Berkat Cakrawala yang memanfaatkan sisa produksi dari PT Freeport Indonesia, dan terakhir adalah komisaris dari PT Sulawesi Cahaya Mineral, ex Rio Tinto. Sebelumnya juga beliau bekerja di PT International Nickel Tbk. Demikian yang saya sampaikan. Untuk mempersingkat waktu, paparan kami berikan kepada pertama Pak Dedi Suprianto. Mohon maaf Pak Dedi, karena waktu jadi 30 menit untuk memaparkan. Setelah itu nanti pemaparan kedua, baru nanti sesi tanggapan dari para panelis. Silakan Pak Dedi, waktu untuk Anda. Kira-kira, sorry, bukan 30 menit, 15 menit Pak Dedi. 30 menit dibagi dua. Silakan Pak Dedi. Baik, terima kasih Pak Boman. Saya ucapkan salam kepada para senior yang ada di sini ya, Pak Rozik, kemudian Bang Boman, kawan-kawan. Terima kasih juga Pak Direktur yang mewakili Pak Dirjen. Rekan-rekan penyusun juga kita hadirkan dalam webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya screen share ya. Baik, Bapak Ibu, karena waktunya 15 menit, mungkin ada beberapa bagian yang kita skip ya, Bang Boman. Nanti mohon timernya aja Bang Boman, supaya Siap. bisa tepat waktu ya. Baik, sebetulnya kalau secara susunan tembaga dulu ya, namun karena ini inisiatornya adalah Pokja Rencana Induk Komoditas Minerba atau biasa disebut Grand Strategi, dan buku yang kita susun juga judulnya Grand Strategi Mineral dan Batubara ya. Baik, pertama-tama saya akan menyampaikan apa sih buku ini perlunya ya, atau urgensinya ya, atau perannya gitu ya. Pertama berangkat dari pertanyaan sederhana ya. Mau diapakan komoditas mineral dan batu bara ini ke depan gitu ya. Jadi berupa planningnya seperti apa gitu. Jadi belum ada tuh dokumen yang tersusun untuk menjawab pertanyaan yang sederhana itu. Maka kami di Pokja ya, kalau di Ditjen Minerba karena sudah menganut fungsionalitas gitu ya. Jadi kelompok kerja fungsionalnya Rencana Induk Komoditas Minerba, dan produknya yang kita hasilkan, yang kita susun adalah dokumen Grand Strategi Komoditas Minerba. Namun karena mineral dan batu bara juga sudah bisa disebut komoditas, maka komoditasnya kita hilangkan di dalam buku ini ya. Jadi GSKM yang sekarang populer ya mungkin jadi GSMB gitu ya. Nah, perannya apa di sini? Kita mencoba untuk menetapkan arah dan prioritas pemanfaatan potensi minerba secara optimal dalam rangka mencapai Indonesia Ideal 2045. Kita akan melihat gap-nya nanti seperti apa dan langkah-langkah untuk memenuhi gap tersebut, terutama persoalan indeks pembangunan manusia dan daya saing, kemudian penguasaan iptek, ketahanan nasional, peran global, dan isu soal keberlanjutan dan perubahan iklim ya. Nah, dalam waktu yang terdekat juga kita semoga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperbaiki current account yang sekarang masih dirundung defisit ya, meskipun mungkin saat ini dengan harga batu bara yang tinggi bisa saja surplus. Kemudian memperbesar nilai ekspor di hilir ya, produk hilir. Jadi kita tidak unggul di produk hulu gitu ya, atau di produk pertambangannya saja gitu. Nah, pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan negara.
Daftar susurannya kita bagi menjadi pendahuluan, gambaran industri hulu, industri antara atau hilir, kemudian usulan programnya apa, nah target di 2045, dan diakhiri dengan roadmap atau penyusunan peta jalan. Baik, ini sebuah pendekatan Bapak Ibu sekalian, kita mengambil referensi dari World Bank ya terkait dengan extractive industry value chain yang ditransformasi menjadi mining metals value chain, yang mana di situ ada 5 tahap gitu ya, dari mulai perizinan dan eksplorasi sampai dengan dampak lokalnya ya. Nah di kotak biru dash line ini adalah operasional dari hulu hilir material ya, kalau kita sering gambarkan itu pohon industri ya, dari mulai materialnya apa sampai produk akhirnya apa ya. Di dalam operasionalnya ini juga bisa mengenerate production, kemudian pendapatan, pajak, dan bahkan PNBP. Kemudian PNBP ini diatur dalam sistem APBN untuk pengembangan industri dalam negeri. Kemudian dampak lokalnya bisa terlihat dari masing-masing pelaku usaha juga dalam rangka pengembangan teknologi, penyerapan tenaga kerja, dan tanggung jawab sosial. Dan secara khusus aspek operasional yang ada di kotak ini juga bisa meminimais defisit transaksi berjalan. Nah, kemudian kita bagi segmen Bapak Ibu sekalian dari rantai nilai atau rantai nilai kita sebutnya ya, pohon industri ini menjadi 4 segmen ya. Segmen industri hulu kaitannya dengan eksplorasi dan penambangan, industri antara pengolahan dan pemurnian, kemudian fabrikasi atau manufaktur, pembentukan atau perakitan produk, dan kita coba munculkan segmen daur ulang ya, recycle. Nah, dari pendekatan ini kita mencoba memotret kondisi saat ini, nanti kita ada di slide berikutnya ya, muncul program-program yang sesuai dengan segmen-segmen ini. Ya, pada intinya dokumen ini berisi program utama untuk komoditas minerba. Ya, yang pertama peningkatan ketahanan cadangan dan optimalisasi produk tambang atau produk bahan baku industri berikutnya. Kemudian yang kedua, peningkatan optimalisasi dan efisiensi industri olah murni. Kemudian yang ketiga, pengembangan industri fabrikasi, manufaktur, dan peningkatan tingkat komponen dalam negeri. Nah, yang terakhir, optimalisasi penggunaan produk dalam negeri dan pencanangan sistem daur ulang. Nah, kalau digambarkan dalam life cycle of mining product atau mining project juga mirip-mirip ya. Nah, lanjut. Nah, itu yang tadi untuk semua komoditi ya Bapak Ibu, karena kebetulan ini kita bahas emas dan perak dulu, maka saya coba menggambarkan untuk yang emas perak. Nah, ada pohon industri yang kita gambarkan di sini, kondisi saat ini ya, data tahun 2020, yang mana kita bisa highlight di sini, fokus utama adalah di emas perak yang berasal dari lumpur anoda ya. Jadi 100% lumpur anoda masih diekspor ya. Mungkin di sini juga pelakunya ya Bang Moderator nih, Bang Boman juga paham ya. Jadi ke depan supaya bisa diolah. Terdapat industri maju yang membutuhkan emas dan perak namun belum tumbuh di Indonesia. Jadi ya rata-rata emas perak kita atau emasnya itu sebagian besar perhiasan ya. Kalau untuk industri elektronik high end itu belum lah. Nah, terdapat 3 defisit ya dalam hal ini, selisih ekspor impor ya dalam ton, di sini dalam ton ya. Ada di silver coin atau koin silver atau perak ya, kemudian monetary gold ya sebanyak 5.500 ya, kemudian koin emas 1.400. Nah, ini dalam ton, kemudian dalam rupiahnya ini Bapak Ibu sekalian ya, nanti bisa kita lihat dari fokus utamanya nanti. Lanjut.
ini historis apa? Historis secara umum neraca perdagangan komoditas emas perak pada kondisi surplus ya. Namun perlu diperhatikan bahwa ekspor emas perak dalam bentuk konsentrat tembaga dan lumpur anoda belum ditampilkan nih di dalam neraca ini ya. Jadi kalau mungkin tambang emas dan perak yang di sini bisa kelihatan surplus ya. Bisa jadi kalau dimasukkan dari emas perak konsentrat tembaga mungkin surplusnya lebih besar lagi ya. Lanjut, ini gambaran industri hulunya ya Bapak Ibu sekalian, kita punya sumber daya dan cadangan untuk emas. Di tahun ini kita punya cadangan sekitar 16 miliar wet metric ton biji ya, kemudian total cadangannya 4 miliar wet metric ton biji. Nah, kalau secara sederhana kita coba simulasikan berapa lama habisnya emas kita ini gitu ya. Ini ada grafiknya ya, sekitar umur cadangan kita dengan asumsi tanpa penambahan cadangan yang ada gitu ya, dengan produksi biji sekitar 13,16 juta ton per tahun, masih panjang umurnya gitu ya, 268 tahun. Ini untuk emas. Kemudian ini daftar-daftar lokasinya ya Bapak Ibu sekalian, untuk emas. Kemudian untuk perak terdapat total sumber daya bijinya 10,4 miliar wet metric ton atau ton basah ya. Kemudian total cadangan bijinya 3,2 miliar wet metric ton biji ya. Jadi sumber dayanya 10,4. Dengan metode yang sama kita prediksi umur cadangannya adalah di 213 tahun dengan tingkat produksi biji 13,16 juta ton per tahun. Nah, simulasi ini bisa saja berubah dengan tingkat produksinya ya, dan juga dengan asumsi penambahan cadangan yang baru. Nah, ini lokasi-lokasi yang untuk perak ya rata-rata sama karena emas dan perak itu rata-rata berasosiasi ya. Nah, ini dari sisi hulu kita juga memotret ya total izinnya dari usaha pertambangan yang ada minerba kelola gitu sekitar 124 IUP ditambah 25 kontrak karya dengan total luas wilayah pertambangan 1.600.000 sekian hektar ya. Nah, pabrik pemurniannya yang kita deteksi hanya satu, PT Antam Logam Mulia ya, dengan total produksi di tahun 2020 emas sebanyak 65,91 ton, peraknya 335,24 ton ya. Lanjut. Ini historis dari produksi biji emas dan perak dari 2016 sampai 2020. Ini pelakunya ya, pelaku usahanya produksi emas untuk Freeport dan Aman ini ya berasal dari data konsentrat tembaga. Penjualannya juga ada Bapak Ibu di sini ya, produksi, ekspor dan domestik. Nah, ini tingkat ekspor masih cukup lumayan ya, kita dikonsumsi oleh ekspor ternyata gitu, produksi-produksi dari tambang kita. Lanjut, ini untuk yang perak juga hampir sama dengan pelaku usaha yang sama ya. Nah, kemudian kita gambarkan industri hilirnya bagaimana. Nah, industri hilir kita coba bikin sebuah bagan ya, dari mulai biji, emas dan perak ya, terdapat dari pertambangan rakyat dan atau peti ini. Ini yang menjadi diskusi menarik nanti ya ke depannya, karena data kita yang tadi 2020 mungkin data yang secara resmi ya. 5 menit lagi Pak Didi ya. Siap. Nah, ini gambarannya bahwa terdapat ekspor emas 12,46 ton dan peraknya 44,97 ton dalam bentuk konsentrat tembaga yang dilakukan Freeport dan Aman. Nah, selain itu terdapat ekspor 6 ton dan
emas, kemudian 20 ton perak dalam bentuk lumpur anod. Ya, jadi fokus perhatiannya di sini nih, kita perlu pabrik pengolahan lumpur anoda lah ya. Lanjut, ini historis harga ya, rata-rata lagi trennya naik ya. Kemudian histori konsumsi emas global di dunia didominasi oleh sektor perhiasan, investasi, monetary gold, dan teknologi. Nah, dalam hal ini teknologi emas dalam elektronik maju di kita belum begitu berkembang. Kemudian konsumsi emas Indonesia saat ini sektor perhiasan dan investasi dalam bentuk bar dan koin. Kemudian konsumsi emas Indonesia sebagai perhiasan sebesar 55,5% dan investasinya 45,5%. Ini untuk peraknya ya, hampir sama. Konsumsi perak dunia dominasi sektor perhiasan, investasi, silverware, fotografi, dan industrial. Dalam hal industri maju juga belum berkembang. Rata-rata juga untuk otomotif atau katalis. Kemudian konsumsi perak Indonesia tercatat hanya sebagai perhiasan ya. Untuk industri dalam negeri sendiri terdapat industri perhiasan dan investasi, bar dan koin. Lanjut. Nah, ini kalau dalam Ripin kita mengutip bahwa industri logam mulia bahwa di tahun 20 sampai 24 itu untuk dekorasi dan perhiasan gitu ya fokusnya. Nah, perhiasan ini yang menjadi PR bahwa sudah sesuai dengan Ripin atau belum gitu ya. Lanjut. Nah, ini kita coba memetakan SWOT analisis ya. Dari SWOT ini kita coba matrikskan ya. Setelah kita matrikskan, kita munculkan program utama. Nah, dari program utama yang tadi disampaikan di depan, untuk segmen 1, peningkatan ketahanan cadangan dan optimalisasi biji, ada 3 fokus, yaitu peningkatan kegiatan eksplorasi emas perak, dan peningkatan konversi sumber daya menjadi cadangan. Ya, ini masih tetap kita inginkan. Kemudian penertiban kegiatan peti ya. Kemudian pembatasan ekspor biji yang mengandung emas perak sebagai mineral ikutan dan lumpur anoda. Nah, ini konsekuensinya harus membuat proses anoda slime. Kemudian dari segmen yang kedua yaitu penertiban kegiatan pabrik olah emas ilegal ya, yang putus Pak Dedi. Pak Dedi nggak ada suara. Pak Dedi, ini di tempat saya yang nggak ada suara atau semua nggak? Putus, semua Pak sepertinya Dedi, Pak Buman. Semuanya Pak. Ya, kita tunggu ya. Mungkin Pak Dedi hilang sinyal. Oh, Pak Boman bisa lanjutkan. Siap, ada Pak Wildan di sini, Pak Wildan. Atau ada Pak Imam bisa melanjutkan? Bisa Pak Buman. Sambil menunggu Pak Dedi ya. Ya. Silakan. Slide-nya Mas Fikri. Dilanjut. Di sini ada Pak Wildan. Pak Wildan. Ada hambatan, mungkin Pak Dedi udah setting 15 menit itu langsung hilang gitu ya. Oh, ada itu Pak ya. Dedi, Pak. Oke, silakan Pak Dedi dilanjut. Aduh, mohon maaf. Sinyalnya Sinyal, saya ganti nih yang lebih Lebih kuat. Baik, saya lanjutkan ya. Silakan, Pak. Sampai masih ilegal. Sampai masih ilegal ya, siap. Ya, sampai itu. Bentar. Saya tambah deh waktunya sedikit. Ya, baik. Terima kasih.
sorry. Baik, ini perlu pabrik pemurnian emas yang legal gitu ya. Kemudian Litbang untuk teknologi olah biji emas yang alternatif ya, terdapat isu sih sebetulnya kaitannya dengan perpindahan oxide ke sulfide ya. Mungkin teman-teman di Pak Pormadi juga paham karena tambang yang ada oxide ya, sehingga teknologinya sederhana, heap leach atau CIL gitu ya. Kemudian ini kebijakan kewajiban pabrik olah tembaga untuk membangun pabrik pengolahan lumpur anoda. Ini konsekuensi dari itu ya. Kemudian untuk fabrikasi manufaktur, peningkatan ekspor industri logam mulia untuk dekorasi dan perhiasan, pengembangan industri logam mulia sebagai bahan pendukung industri elektronik, kemudian pengembangan industri logam mulia sebagai bahan baku pendukung industri otomotif ya. Nah, yang terakhir untuk optimalisasi produk dalam negeri dan pencanangan sistem daur ulang, pengembangan sistem collection ya, pengumpulan, kemudian sortir dan pemrosesan scrap emas perak dari barang elektronik, perhiasan dan lainnya. Nah, secara lebih rinci lagi ada kita rinci kalau waktunya memungkinkan ya. Jadi untuk peningkatan kegiatan eksplorasi sumber daya menjadi cadangan, kemudian penertiban kegiatan penambangan tanpa izin ya, kita sudah mempunyai poin-poin yang mungkin bisa menjadi solusi ya. Nah, kita skip dulu karena waktu. Kemudian ini juga pembatasan ekspor biji untuk berbagai mineral ikutan dari lumpur anoda. Kemudian lanjut lagi. Ini kegiatan pabrik untuk memutus pengolahan emas ilegal ya, dapat dilakukan dengan cara memutus mata rantai penjualan emas ilegalnya. Jadi saat ini emas ilegal masih diperjualbelikan, bahkan bisa diekspor. Kemudian ekspor emas yang bukan dari legal tender harus dilarang. Kemudian pemberian akses ke pabrik pengolahan pemurnian emas legal pada pertambangan rakyat yang sudah memiliki legalitas juga menjadi salah satu cara untuk memutus perdagangan emas ilegal. Jadi produk-produk dari IPR itu bila perlu dikoordinir dan diolah di logam mulia misalnya gitu ya. Lanjut membangun pabrik pemurnian yang legal tadi ya. Jadi satu-satunya pabrik pemurnian punya Antam nih yang kita deteksi, walaupun ada beberapa di Surabaya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dengan kapasitas sekitar 75 ton emas per tahun, dengan kapasitas totalnya adalah 100. Jadi kalau masih ada produksi dari IPR tadi bisa aja masuk ke sini ya. Lanjut. Kemudian Litbang, nah ini Litbang ini soal pergeseran untuk emas sulfide, kemudian emas kadar rendah, kemudian pemrosesan yang bebas merkuri dan sianida. Ini litbang yang sangat berguna nanti ya untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Kemudian pemrosesan tiling emas. Lanjut. Kewajiban pabrik pengolahan tembaga. Nah, ini mungkin sudah mafhum ya. Nanti mudah-mudahan di smelter Manyar ini bisa terwujud ya. Lanjut. Kemudian ini pengembangan industri logam mulia, nilai ekspor perhiasan emas terus mengalami penurunan dari 4 miliar ke 1,4 dari 2016 ke 2020. Sementara ekspor perhiasan perak stagnan ya. Permasalahan terkait penurunan ekspor ini perlu diidentifikasi, kemudian upaya untuk meningkatkan ekspor perhiasan emas. Jadi yang ditingkatkan ekspor dalam bentuk perhiasan ya. Mungkin kita tahu saat ini banyak mengimpor emas granul untuk perhiasan. Ada di data neraca tadi ya. Lanjut, ini pengembangan industri logam mulia untuk industri elektronik, saya kira. Poin yang perlu ditekankan adalah industri logam mulia sebagai bahan baku pendukung industri elektronik perlu mulai dirintis nih, karena sesuai target RIPIN di 25 sampai 35. Nah, ini untuk logam mulia industri otomotif saya kira yang banyak terlibat adalah perak ya, kebutuhan perak untuk mobil
ICA, ya, saya kira kalau ini ada industri yang menyerap perak dari dalam negeri bisa mensuplai. Ya, kalau kita prediksi di 2045 kebutuhan EV domestik mencapai sekian unit dan akan membutuhkan 31 ton perak. Kemudian lanjut ini terkait tata niaga, nah dan alhamdulillah sekarang emas granul sudah bisa bebas PPN untuk dibeli dari lokal sehingga pabrik perhiasan emas bisa tidak terhalang lagi. Jadi kalau dulu itu ceritanya si pelaku perhiasan emas itu mengimpor granul. Kalau dia beli dari lokal kena PPN 10% dan alhamdulillah sekarang sudah bebas, sudah ada peraturannya, sudah terbit. Terima kasih. Lanjut, ini pengembangan sistem koleksi sortir untuk barang elektronik ya. Kita tahu mungkin barang elektronik yang sudah habis umur pakai itu bisa menjadi secondary resource nih. Nah, perlu nih sepertinya ya kalau yang saya tahu belum ada sih yang main recycling ya. Nah, mungkin kalau ada teman-teman yang tahu perlu kita benchmark untuk bisa memviralkan ini pabrik pengolahan untuk recycle ya. Nah, ini cara-caranya saya kira sudah banyak bisa dipelajarin ya. Nah, kita untuk ya, saya kira itu yang sudah kita susun ya, target 2045 berasal dari matriks tadi. Harapannya bahwa kita sudah settle dalam hal 4 segmen tadi ya. Dan dari program-program tadi kita susun dalam sebuah roadmap. Nah, roadmap ini kita tentukan dalam program dan tahun berapanya ya. Dan tentu saja ini masih dalam susunan yang global. Kita belum menentukan tagline tagging ya, siapa melakukan apa, dan dokumen ini diharapkan menjadi alat koordinasi stakeholder yang bisa untuk menentukan siapa melakukan apa. Kira-kira gitu Bang Wawan. Mohon maaf atas keterlambatan waktu tadi dan terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon untuk masukan-masukan dalam diskusi. Terima kasih. Terima kasih Pak Dedi. Untuk mempersingkat waktu kita lanjut ke narasumber kedua, Mas Imam. Silakan, waktu dan tempat sama Mas Imam, 15 menit untuk Anda. Silakan ditampilkan mana yang penting-penting. Silakan Pak Imam, saya hitung waktunya. Ya, baik Terima Pak kasih. Boman, saya harus ngebut nih karena slide-nya ada sekitar 40 atau berapa. Ya, nanti lebih dikit boleh. Ya, Bapak Ibu, saya ke bagian tembaga. Kalau kita berbicara grand strategi tembaga, berarti kita harus tahu dulu kondisi saat ini dan juga forecast ke depannya seperti apa. Sehingga kalau kita tahu kondisi saat ini dan juga ramalan seperti apa, maka dari situ kita akan bisa membuat strategi atau kebijakan seperti apa yang dibutuhkan untuk bangsa ini. Ini kira-kira Bapak Ibu konten materi sore hari ini. Saya akan langsung saja. Ini adalah pohon industri tembaga. Ada yang menarik di sini Bapak Ibu. Ini adalah pohon industri tembaga tahun 2020. Ada yang menarik. Mari kita lihat di bagian konsentrat dan CU katot di situ bahwa ternyata kita mengekspor banyak sekali konsentrat, yaitu sekitar 1,3 juta ton. Kemudian konsentrat ada yang kita olah. Namun begitu, sebagian besar dari CU katot kita ekspor juga keluar, yaitu sebesar 202.000 ton. Ini adalah neraca dalam bentuk ton, yang putih adalah produk yang dimana industrinya belum ada di Indonesia. Sedangkan yang hijau itu prosesnya sudah ada di Indonesia. Seperti kalau dulu mungkin pyrometallurgy, yaitu CU konsentrat jadi CU katot, tapi ternyata juga ada leaching. Biji tembaga sulfida itu juga sudah ada di Maluku. Ini dalam hal kalau kita rupiahkan atau kita uangkan seperti ini Bapak Ibu nilainya, dan ini adalah historinya.
kalau kita lihat dari 2016 sampai tahun 2020, kita ternyata memang surplus ekspornya ya Pak Ibu ya, lebih gede. Dan delta atau selisih terbesar itu adalah tahun 2016, yaitu ada selisih dalam million USD, ada sekitar 4.000 dikurangi hampir 1.000, jadi sekitar hampir 3.000 kita surplus nilai ekspor kita dibandingkan impornya. Baik, saya akan menjelaskan gambaran industri hulu. Industri hulu kita ada seperti ini Bapak Ibu. Pertama cadangan ya. Saya akan berbicara tentang cadangan. Cadangan kita pada tahun 2020 itu cadangan dalam biji itu sekitar 3.000 juta ton. Tapi sumber dayanya sudah pasti lebih besar, yaitu sekitar 5 kali lipatnya. Tahun 2020 total sumber daya kita mencapai 15.000 juta atau 15 billion. Dan apabila Bapak Ibu kita menambang biji tadi ya, ada sekitar saat ini cadangan kita adalah 3,1 miliar ton. Kalau kita tambang dengan kecepatan atau dengan kapasitas 129 juta ton per tahun, maka umur cadangan kita Indonesia saat ini hanya sampai 23 tahun. Jadi kita harus berpikir keras kemana nanti kita mencarinya lagi. Oke. Ini adalah kondisi saat ini jumlah IUP OP dan smelter yang ada di Indonesia, termasuk smelter, ada juga hydrometallurgy proses. Ada sekitar pada tahun 2020 ada 2 IUPK dan 1 IUP yang menjadi pemasok 2 pabrik ekstraksi tembaga Indonesia, yaitu ada PT Aman, ada PT Freeport, dan juga di Maluku ada. Tapi kalau total IUPK ada 24. Nah, sekarang industri antara. Industri antara yaitu industri, kalau dari hulu menambang, kalau industri antara adalah yang mengolah konsentrat. Jadi industri tambang tadi melakukan proses penambangan dan juga proses beneficiasi, menghasilkan konsentrat. Konsentratnya ini akan diolah oleh industri antara. Industri antara yang paling besar saat ini adalah PT Smelting Gresik, pakai pyrometallurgy. Dan inilah kira-kira yang dihasilkan produknya dari Gresik. Tahun 2020, tahun 2020 misalkan katoda tembaga yang bawah Bapak Ibu, yang bawah kurva yang atas adalah jumlah konsentrat yang dihasilkan oleh industri hulu, yang bawah adalah tembaga yang dihasilkan oleh industri antara. Tahun 2020 contohnya jumlah katoda tembaga yang dihasilkan itu mencapai 300.000 ya. Namun begitu 200.000-nya diekspor dan sisanya dipakai di domestik. Jadi inilah kira-kira gambaran industri antaranya. Nah ini industri antaranya saat ini. Tadi saya yang saat ini beroperasi ada 2. Di Maluku ada proses hydrometallurgy, tapi menghasilkan tembaga yang sangat kecil, hanya 25.000 ton per year. PT Smelting Gresik menjadi pemeran utama saat ini, menghasilkan 300.000 ton per year, kurang lebih seperti itu. Namun ada dua smelter yang saat ini sedang tahap konstruksi, Bapak Ibu ya, seperti PT Freeport rencananya akan membangun kapasitas yang sangat besar, hampir double dari Smelting Gresik, 550.000 ton per year katoda tembaga sudah groundbreaking di Gresik. Kalau PT Smelting pakai Mitsubishi, kalau kalau yang baru Freeport akan memakai flash smelting dari Finlandia. Inilah kira-kira gambaran industri saat ini, Bapak Ibu. Ada 2 yang beroperasi dan ada yang akan dibangun dan akan beroperasi dalam waktu dekat bila semuanya lancar. Ini Bapak Ibu yang menjadi isu selama ini kan banyak yang mungkin cenderung reluctant ya membangun smelter. Ini kira-kira adalah harga atau cash cost untuk membangun smelter. Yang kalau ini digabung dengan tambang, Bapak Ibu ya. Jadi pabrik tambang sekaligus bangun smelter. Ini dari literatur ada yang melaporkan sekitar cash cost-nya itu sekitar 3.400 ya USD. Sedangkan rata-rata dunia itu 4.000-an. Lantas kalau modalnya cash cost-nya sekitar 4.000-an rata-rata dunia, sedangkan harga tembaga saat ini adalah sangat melonjak sekitar 9.000-an, artinya ini bisa dipertimbangkan gitu ya Bapak Ibu ya. Industri penambangan yang digabung dengan juga industri ekstraksi. Jadi ada margin yang lumayan.
Nah, ini sekarang berpindah ke industri hilir. Apakah di Indonesia ada industri hilir? Jawabannya ada, Bapak Ibu. Jadi ada industri kabel contohnya, ada 45 pabrik yang menghasilkan low voltage kabel dan juga ada sekitar 8 pabrik yang menghasilkan high voltage kabel. Jadi kalau kita berbicara apakah ada industri hilir di Indonesia? Jawabannya ada. Dengan total kapasitas sekitar 430.000 metrik ton tembaga untuk industri kabel yang ada di Indonesia saat ini. Nah, ini kata kunci berikutnya, supply and demand. Kalau kita mau membangun industri manufaktur, saat ini misalkan, emang ada yang beli. Emang dibutuhkan saat ini. Ini adalah contoh neraca tembaga pada tahun 2020. Bisa dilihat Bapak Ibu, kebutuhan domestik katoda tembaga saat ini faktanya memang rendah ya Bapak Ibu ya, sekitar 362.000. Kebutuhan domestik ini dipasok dari dua, dari Pak Boman dari Smelting Gresik memasok 266.000, kemudian sisanya defisitnya itu ekspor sekitar 291.000 ton. Jadi memang ada kesempatan saat ini memang industri manufaktur kita katoda tembakunya ada yang impor. Jadi inilah kira-kira manufacturing tembaga Indonesia saat ini. Jadi ada kebutuhannya 362, impornya 291. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kita harus bisa meramalkan kira-kira ke depan industri domestik kita itu butuh tembaga seberapa banyak. Yang pojok atas, kiri atas itu adalah gambaran konsumsi tembaga saat ini dan juga ramalannya ke depan. Pada tahun 2040 diperkirakan diperlukan hampir 35 juta ton tembaga. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Yang bagian pojok adalah bawah, kanan bawah adalah proyeksi kebutuhan domestik kita, hasil perhitungan kita dan juga prediksi dari McWood Vacancy, which is mirip banget. Jadi pada tahun 2045 diperkirakan kita butuh tembaga dalam negeri 2 juta. Sekali lagi, pada tahun 2045, ini hasil prediksi dari Wood Mackenzie juga hasil perhitungan kita mirip-mirip, diperkirakan hampir 2 juta ton tembaga. Yang jadi pertanyaan adalah, siapa yang akan memenuhi kebutuhan domestik ini? Tentu saja adalah kita seharusnya ya, tidak perlu impor lagi, harapannya untuk industri manufaktur, kita supply semuanya dari Indonesia. Jadi inilah gambaran kira-kira saat ini dan juga ramalannya kebutuhan domestik kita seperti apa. 2 juta ton 2045. Nah, oleh karena itu kan tadi ada fakta-fakta tadi Bapak Ibu ya, akan ada kenaikan kebutuhan tembaga dan juga kita ekspor konsentrat. Lantas apa aja program yang kita sarankan? Yang pertama, dia ada fakta bahwa umur cadangan kita hanya 23 tahun, maka yang pertama adalah peningkatan ketahanan cadangan. Yang kedua adalah berhubungan dengan peningkatan optimalisasi, efisiensi industri, juga pembangunan pengolahan dan pemurnian pabrik baru. Yang nomor 3 adalah pengembangan industri manufaktur tentu saja untuk mengolah katoda tembaga. Berikutnya nomor 4 adalah optimalisasi penggunaan produk dalam negeri agar kita bangga gitu ya menggunakan produk dalam negeri, dan juga sistem daur ulang. Kita harus berpikir jauh ke depan nanti bagaimana barang-barang yang gunakan tembaga apabila sudah habis masa pakainya, apa kita harus membuang ke tanah? Kita juga harus memikirkan bagaimana sistem daur ulangnya. Jadi ini bisa menjadi secondary resources, bukan lagi dari virgin ore, tapi juga dari secondary resources seperti sampah elektronik dan juga scrap. Yang pertama, kita akan membahas detail satu persatu. Peningkatan kegiatan eksplorasi dan juga konversi sumber daya Bapak Ibu ya. Karena cadangan kita akan habis, maka caranya adalah kita mengeksplor biji tembaga baru atau mengkonversi sumber daya yang sudah ada menjadi cadangan. Dan tentu saja ini membutuhkan competent person. Sehingga nanti kalau itu dilakukan, maka umur tembaga kita cadangannya bisa extend. Konversi, yang nomor 2 adalah peningkatan optimalisasi. Inilah contoh perhitungan secara simpel dan kasar. Misalkan kalau kita membangun pabrik smelter contohnya baru. Yang paling bawah misalkan nanti PT KSK, PT FI, PT Aman akan bangun smelter, akan misalkan menambang tanpa membangun smelter, maka pendapatan negara
yang dari pajak dan bukan pajak itu sekitar 285 juta dan pajaknya sekitar 535. Tapi kalau nanti mereka membangun smelter, artinya tidak hanya konsentrasi yang dijual, maka akan ada peningkatan pendapatan negara kita. Peningkatannya bisa sampai hampir 3 triliun per tahunnya. Misalkan ada pembangunan baru, jadi ada delta uang yang masuk ke dalam negara hampir 3 triliun. Misalkan ada pembangunan smelter. Jadi ini memang sangat di-encourage sehingga nanti bukan hanya menguntungkan secara dampak tidak langsungnya, tapi bagi negara dampak langsungnya secara uang kelihatan di depan mata seperti ini. Kemudian tentang kebijakan, tentu saja pemerintah juga harus mendukung ya kebijakannya harus mendukung industri yang akan dibangun, misalkan industri smelter tadi peleburan dipermudah kebijakannya untuk membangun pabrik baru, dan juga di-encourage juga pemerintah harus membangun tadi lumpur anoda agar emasnya Pak Dedi nggak kabur ke luar negeri, karena tadi pabrik smelter pyrometalurgi pasti by produknya adalah lumpur anoda yang selama ini diekspor ke luar negeri. Nah nanti kedepannya Pak Dedi harus bikin kebijakan bahwa lumpur anodanya harus diolah dalam negeri, sehingga smelter pyrometalurginya atau pabrik hidrometalurginya juga ada misalkan kaldo proses yang memproses lumpur anoda menghasilkan bukan hanya emas, tapi kita bisa menghasilkan perak, platinum, palladium, dan logam lain dan lain sebagainya. Nah, berikutnya adalah industri manufaktur. Tadi kita masih defisit, kita masih impor. Kita harus ada industri yang mengcover ini sehingga nanti kita tidak perlu impor lagi. 5 menit lagi, Pak Imam. Ya. Tentu juga kalau ada kita membangun industri manufaktur juga harus dilindungi industri manufakturnya. Programnya diberikan SNI Pak Dedi, nanti kita buatkan NSI sehingga bisa bersaing dengan luar negeri. Dan juga nanti eranya mobil listrik, baterai, kita juga harus memikirkan bagaimana industri manufaktur untuk membuat baterai ya, untuk mensupport mobil listrik dan juga kendaraan listrik. Juga energi terbarukan, nanti kita perlu kincir angin, turbin, dan lain sebagainya, itu perlu cover semua. Kita juga harus memikirkan ke sana juga. Dan juga industri sortir, bagaimana nanti sistem pengambilan pemungutan scrap, waste elektronik yang mengandung tembaga seperti handphone, kita mulai bangun infrastrukturnya dari sekarang ya, sistem-sistem di toko-toko misalkan kita sistem collectingnya bagaimana, kita juga harus pikirkan, karena ini nanti ketika kita habis tembaganya dari alam, kita bisa menambang dari toko, dari pasar, menjadi secondary resources. Maka kita harus pikirkan dari sekarang, jangan sampai telat. Jadi nanti udah banyak sampahnya baru dipikirkan udah telat banget. Nah, ini targetnya, impian kita bersama adalah ini Bapak Ibu. Industri kita tahan, ada ketahanan cadangan, industri manufakturnya sudah oke, produksi tembaganya sudah 1,2, inilah impian kita bersama. Nah, untuk mencapai impian ini, apa strateginya? Tadi sudah saya jelaskan kalau dibikin dalam roadmap, kira-kira seperti ini. Ini adalah program-program yang akan diimplementasikan. Ada 1, 2, tahun 2021 seperti apa, 2006 sampai 30 seperti apa, dan seterusnya. Ini tadi ya, kapan kita harus bangun smelter, contohnya adalah nomor 2. Saat ini kita harus bisa mengencourage smelting Gresik untuk expand, aman mineral untuk segera menyelesaikan smelternya, dan juga PT Freeport. Nanti harapannya mungkin tahun 2026 baru beroperasi 75%, sehingga tahun 2030 bisa full. Kalau full kita akan ada kenaikan katuran tembaga sebesar 875.000 ton. Nah, kemudian tadi iup-iup tambang juga kita encourage biar iupnya menjadi pabrik gitu ya, ada pengolahannya juga, kita encourage juga. Kemudian manufaktur, kapan harus dibangun EBT, manufaktur EBT, pabrik kabel, ini semua ada roadmap-nya. Terima kasih Pak Boman, mohon maaf kalau terlalu cepat karena memang waktunya pendek, dan semoga penyampaian saya jelas dan tidak membuat Bapak-bapak mengantuk. Terima kasih. Terima kasih Mas Imam. Wah, mohon maaf juga nih waktunya saya batasi karena waktu juga terbatas. Baik, secara ringkas kedua narasumber sudah menyampaikan materi. Intinya YSKM tembaga, emas, dan perak ini mengacu kepada supply chain mining metal yang disampaikan Pak Dedi tadi. Kemudian menjelaskan bagaimana sih cadangan kita saat ini, seberapa tahan sih cadangan kita emas perak, kita masih panjang 200 tahun, tapi tembaga mungkin cuma sampai 2043 kalau hitungannya Mas Imam tadi.
Kemudian kedua narasumber juga menyampaikan status industri pengolahan saat ini seperti apa sih industri pengolahan existing, apa yang ada saat ini, berapa banyak yang kita produksi logam katoda tembaga, berapa banyak emas yang kita produksi, berapa banyak perak. Kemudian konsumsi saat ini dan forecast di masa datang dengan mempertimbangkan rencana RIPIN dari Kemenperin, Grand Strategi Energi Nasional yang sudah mempertimbangkan bagaimana kita mengganti energi fosil menjadi renewable energy, kendaraan listrik, dan lain sebagainya. Kemudian terakhir dianalisis secara SWOT, mana yang kekuatan kita, mana weakness kita, apa tantangan dan bagaimana peluang kita. Baru kedua narasumber menyampaikan program roadmap. Setiap 5 tahun apa yang kita lakukan dan bagaimana kita mencapainya. Itu kira-kira presentasi dari kedua narasumber. Next, kita minta tanggapan dari panelis. Mungkin yang pertama adalah Pak Rozik. Berikan waktu sekitar maksimum 15 menit Pak Rozik untuk menanggapi presentasi. Setelah itu nanti Pak Edi baru kita lempar ke floor. Apakah ada yang mau bertanya jawab dan diskusi. Silakan Pak Rozik, waktu dan tempat untuk Bapak. Masih mute, Pak. Ya, maaf. Silakan Pak Rozik. Ya, terima kasih saya diundang untuk hadir dalam acara ini, dan tadi sudah ada presentasi dari dua narasumber. Topik kita adalah Grand Strategi Komoditas Minerba, ya. Khususnya kali ini adalah untuk tembaga dan emas perak. Dua dokumen yang tadi juga ditayangkan dan disampaikan oleh kedua narasumber itu adalah rencana induk Minerba dari Kementerian SDM. Saya kira demikian. Jadi pertama-tama kita menghargai bahwa data-data yang disampaikan tadi cukup lengkap dan memberikan satu gambaran kondisi saat ini dan perkiraan pada masa sampai dengan 2045. Beberapa gambaran juga menunjukkan adanya program-program yang merupakan strategi untuk bagaimana kita bisa mencapai target-target yang diinginkan. Dari kedua komoditi, emas, perak, dan tembaga, itu terlihat sekali bahwa masalah ketersediaan tembaga itu menjadi masalah yang lebih serius dibandingkan dengan masalah emas dan perak. Nah, khususnya kalau kita lihat untuk tembaga, dari data-data itu sekitar 70% saya kira itu merupakan kontribusi dari PT Freeport Indonesia. Jadi sekitar 20% mungkin dari Aman dan 70% dari Freeport. Kita tahu bahwa kesepakatan yang dicapai antara pemerintah dengan PT Freeport itu telah mengambil waktu yang begitu lama, saya kira hampir 10 tahun ya. Hampir 10 tahun, sehingga dari apa yang telah dicapai sekarang ini, kemudian juga kenyataan bahwa smelter baru, smelter Manyar ya namanya, yang kapasitasnya hampir 2 kali dari kapasitas smelter PT Smelting, itu akhirnya dimulai pembangunannya. Kita merasa bahwa sampai dengan 2045 itu ketergantungan kepada Freeport, dalam hal ini tambang Grasberg dan juga smelter
yang ada sekarang dan yang akan datang itu sangat besar. Tadi sudah dikemukakan juga bahwa harapan untuk adanya smelter-smelter lain itu masih belum terlihat. Oleh karena itu, dalam pembahasan strategi, saya kira itu perlu diperdalam. Jadi, bagaimana sebenarnya kita bisa mengundang atau mendorong adanya investasi-investasi di sisi yang lebih ke hilir. Kembali kepada masalah cadangan, yang dikatakan bahwa yang tersedia itu mungkin hanya sampai 2043, yang ada sekarang, tanpa memperhitungkan kemungkinan adanya penemuan cadangan-cadangan baru, itu saya rasa perlu kita tinjau lebih lanjut. Pertama, bagaimana dengan cadangan Grasberg sendiri? Karena ada pertanyaan tentang partnership antara Freeport FCX ya dengan pemerintah kita yang selama ini agak sulit tercapai, pada akhirnya disetujui oleh pihak Freeport dengan perubahan-perubahan yang semula sangat ditolak oleh mereka. Jadi kita akan perlu bertanya-tanya apa sebenarnya rencana partner kita dalam hal ini FCX di dalam pengembangan tambang Grasberg ini ke depan. Kita tahu bahwa dengan perubahan status dari kontrak karya menjadi IUPK, itu sekarang mereka hanya mendapat jaminan perpanjangan sesuai dengan yang ada di dalam kontrak karya dulu adalah sampai dengan 2041. Partner Indonesia dalam hal ini saya kira MindID ya, itu perlu berpikir tidak terbatas pada kontrak ataupun jangka waktu dari IUPK yang ada. Cadangan yang ada di Grasberg, sejauh yang saya ketahui dalam pembahasan-pembahasan intern di Freeport dulu, itu sebenarnya cukup memenuhi untuk operasi produksi dengan skala seperti sekarang ini sampai sekitar tahun 2050 atau bahkan lebih. Namun itu semua sangat tergantung pada bagaimana penambangan bawah tanah itu dilakukan, sehingga sequencing di dalam penambangannya bisa itu memanfaatkan semua potensi yang ada di dalam cadangan Grasberg. Yang ingin saya tekankan di sini adalah seberapa jauh pihak kita, dalam hal ini MindID, itu mempunyai kewenangan untuk menentukan policy eksplorasi jangka panjang dan juga di dalam perencanaan pertambangannya. Sehingga ke depan kita bisa memperoleh cadangan yang sebesar-besarnya yang bisa dieksploitir, tidak terbatas sampai dengan tahapan dari IUPK, tetapi sejauh mungkin bisa itu secara ekonomis masih ditambang. Jadi kita dalam hal ini mempunyai pemikiran yang mestinya berbeda dengan apa yang ada di dalam perencanaan PT Freeport McMoRan maksud saya, yang melihat kesempatan mereka hanya sampai dengan 2041. Ya. Belakangan ini saya dengar ada pembicaraan di kalangan kita sendiri mengenai pertanyaan apa yang akan terjadi
sesudah 2041. Dan kita tidak bisa menunggu terlalu lama untuk bisa menentukan rencana apa sehingga pengembangan Grasberg sampai pasca 2041 itu bisa dilakukan. Nah, tentunya ini akan tergantung kepada tadi yang saya lihat peran dari kita pihak Indonesia di dalam menentukan polisi strategis untuk pengembangan cadangan Freeport ke depan. Itu hal pertama yang langsung berhubungan dengan masalah pertambangan Grasberg dan pengembangan smelter baru di Manyar. Hal kedua yang masih juga berkait dengan masalah Grasberg adalah peran dari saat ini Freeport dan kompleks Grasberg itu untuk pengembangan eksplorasi di wilayah Papua. Kita tahu bahwa sekarang kegiatan eksplorasi di wilayah-wilayah remote, di wilayah-wilayah frontier, dulu di masa-masa tahun 90-an itu secara khusus eksplorasi di wilayah Papua itu masuk kepada wilayah frontier, jadi frontier contract yang diberikan kemudahan-kemudahan untuk melakukan eksplorasi di daerah-daerah timur, khususnya Papua. Ini akan terkait tentunya dengan kebijakan kita secara umum mengenai pengelolaan pertambangan atau sumber daya mineral kita. Apakah kita akan tetap menggunakan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara umum untuk seluruh wilayah Indonesia, ataukah ada secara selektif yang menentukan kemudahan-kemudahan ataupun insentif untuk mereka-mereka yang melakukan eksplorasi atau kegiatan di daerah-daerah frontier, khususnya Papua. Kita tahu bahwa di awal-awal pemerintahan Pak Jokowi ada suatu tim khusus di di Bappenas yang secara khusus membahas mengenai potensi pengembangan lokasi-lokasi atau wilayah di Papua yang akan menjadi pusat-pusat pembangunan industri. Saat ini, belum lama ini, saya juga mendengar bahwa pembangunan smelter di Manyar ini sudah mulai dipertanyakan oleh saudara-saudara kita di Papua. Jadi masalah tembaga ini yang sekarang sebagian besar masih sangat tergantung pada potensi di Grasberg, itu akan banyak menghadapi permasalahan yang harus kita atasi. Ya, baik itu dalam hal pengembangan di hulu, apalagi ada keinginan juga kita membangun pabrik-pabrik untuk industri di sisi hilir. Jadi dengan demikian kita bisa mencapai apa yang kita cita-citakan dengan pembangunan smelter di Gresik sekarang ini, itu tidak akan mengalami hambatan ke depan. Jadi itu adalah masalah yang di luar hal-hal yang sifatnya teknis, financial atau apa, tapi masalah sosial politik, ya. Dan tentu saja
sebagai orang-orang yang bergerak di bidang teknis, ya, financial, itu seringkali kurang memperhitungkan hal-hal yang semacam ini. Ya, dan itu perlu kita tinjau supaya jangan sampai rencana yang kelihatan mulus itu pada kenyataannya akan mengalami hambatan. Soal smelter saja, tadi Saudara Imam menggambarkan mengenai bagaimana investasi tambang yang integrated dengan smelter yang menunjukkan hasil yang positif lah. Padahal pada waktu pembicaraan awal soal smelter Freeport itu mereka sangat menolak, dan studi-studi yang dilakukan selalu menunjukkan bahwa smelter itu tidak visible. Memang kalau di-integrated dengan tambang tentunya itu akan menjadi sesuatu yang lain perhitungannya. Ya. Jadi apakah ada nanti ke depan tambang-tambang besar yang kita temukan yang mampu untuk melakukan hal yang sama seperti halnya yang dilakukan oleh Freeport sekarang ini. Dan kebetulan karena partnernya adalah pemerintah kita sendiri, artinya MindID dalam hal ini mewakili pemerintah, tentunya kemudahan-kemudahan dan insentif-insentif itu bisa dipertimbangkan untuk membuat industri intermediate ini bisa tumbuh. Tentu saja itu harus juga dikompensasi dengan pengembangan industri yang lebih kehilir di manufacturing. Ya. Jadi saya tidak tahu, karena kalau tidak salah di perindustrian juga ada rencana induk. Bagaimana induk dengan induk ini saling nyambung lah begitu ya. Saya tidak tahu apa yang terjadi karena RIPIN itu saya kira sudah lama kita dengar, dan sekarang ada rencana induk dari pertambangan, ESDM, bagaimana itu linknya dengan yang dilakukan di perindustrian. Karena pada akhirnya kita tidak bisa lagi melakukan langkah-langkah seperti yang dilakukan dengan terbitnya Undang-Undang 4 tahun 2009 yang sifatnya itu memaksakan mendorong industri hilir dengan cara regulasi penerbitan undang-undangnya, melarang ekspor biji, kemudian juga merubah status dari perusahaan dan sebagainya. Tetapi dengan cara-cara yang dikaitkan dengan prospek untuk pengembangan yang positif ke depan. Saya kira kebetulan saya lihat tadi Pak Rahman ada hadir, dan beliau banyak sekali memikirkan soal masalah bagaimana kita policy di dalam pengembangan hilirisasi yang sebenarnya tidak lain di dalam skop yang lebih besar, itu adalah bagaimana peran pemanfaatan sumber daya mineral kita di dalam proses industrialisasi. Ya. Jadi bukan hanya sekedar peleburan, pemurnian, dan sebagainya, tetapi bagaimana itu kemudian terintegrate dengan rencana industrialisasi nasional yang dalam hal ini memanfaatkan potensi sumber daya mineral kita. Dan saya 3 tahun di Papua ini merasakan betul bagaimana itu potensi yang ada di Papua
ya, termasuk potensi-potensi sumber daya alam. Tadi kita Mas Imam bicara mengenai peningkatan eksplorasi, arahnya akan ke Papua juga pasti. Itu. Tapi bagaimana kita menarik investasi ke Papua? Segala sesuatunya sulit, mahal, ya. Kalau tidak ada jaminan yang meyakinkan mereka bahwa investasi jangka panjang, khususnya di daerah-daerah semacam Papua ini, aman, ya, aman dari segi kelanjutan usaha yang jangka panjang. Ya. Saya tidak akan banyak menyinggung soal emas, perak, dan sebagainya, karena saya lihat itu agak berbeda. Ya. Itu jadi kita rata-rata dari potensi emas dan perak ini banyak sekali kemungkinannya. Ya, banyak sekali kemungkinannya, dan juga tadi gambaran sepintas cadangan yang ada itu cukup besar, artinya dengan kebutuhan, sehingga saya kira kemungkinannya akan lebih banyak untuk berkembang. Problem utama di dalam pertambangan emas perak itu antara lain yaitu illegal miners itu ya. Saya kira itu di mana-mana, dan itu bukan hanya masalah pertambangan, tapi memang masalah sosial yang tidak bisa diatasi dengan cara-cara yang biasa-biasa saja. Itu tambahan dari saya. Jadi saya lebih melihat kepada sisi hulu, dan terutama kaitannya dengan pengembangan wilayah yang industri mineral, pertambangan, kemudian pengolahan, ini rasa-rasanya itu bisa menjadi tulang punggung di wilayah-wilayah timur Indonesia. Demikian Pak Boman dan Bapak sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Rozik atas masukannya, sangat berharga sekali untuk GSKM ini. Kita bisa mempertimbangkan hal-hal lain di luar hal teknis yang kita lakukan saat ini. Ya, untuk berikut panelis kedua Pak Edi Permadi, silakan Pak, waktunya sama 10-15 menit. Silakan Pak Edi untuk memberikan tanggapannya, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Boman atas waktu dan kesempatan yang diberikan dan undangannya. Pertama-tama saya mau menyampaikan terkait dengan global challenge terlebih dahulu, bahwa kita tahu semua bahwa kita memiliki sumber daya mineral yang luar biasa kayanya, terutama yang kita bicarakan sekarang ini ya terkait dengan tembaga, emas, dan perak. Saya mau memberikan sekilas terkait dengan global challenge, bahwa mau nggak mau itu dalam tahapan berikutnya kita harus berbicara ESG compliance, environment, social, dan governance dari sisi global challenge. Kemudian juga yang sekarang ini terjadi di Glasgow, bahwa kita diharapkan untuk mencapai ke green energy atau carbon zero. Nah, ini global challenge yang ada saat ini. Mau nggak mau terkait dengan industri ya, kita melihat industri mineral itu industri jangka panjang, jadi menjadi variabel juga dalam melakukan proses pengambilan keputusan. Kemudian terkait dengan national challenge, terkait dengan bahasa yang kami biasa lakukan di Lemhanas RI, itu adalah dari sisi Wasantara, terkait dengan wawasan Nusantara. Kita melihat bahwa tantangan kita ke depan adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan tadi yang disampaikan oleh Pak Dedi maupun Pak
Imam itu bagus sekali, pemanfaatan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dari hulu ke hilir. Nah, tadi juga udah dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Rozik, itu bagus sekali. Terkait dengan hal tersebut, tanggal 13 Oktober yang lalu, kebetulan kami mempresentasikan beberapa poin kepada Presiden RI dari kajian Lemhanas RI. Simply bahwa 5 points yang kita sampaikan kepada Bapak Presiden waktu itu terkait dengan hilirisasi mineral strategis. Mineral strategis itu kita masukkan di dalamnya termasuk komponen-komponen atau mineral-mineral yang kita bahas sekarang ini. Jadi yang pertama adalah terkait dengan kegiatan eksplorasi dan inventarisasi termasuk integrasi data. Ini sangat dominan tadi pada saat Pak Dedi maupun Pak Imam menyampaikan cadangan kita, itu kita perlu pilah-pilah lagi mana cadangan yang sudah standar nasional Indonesia, mana yang sudah global standard, mana yang belum. Nah, ini yang perlu kita pilah-pilah lagi sehingga kita mendapatkan real picture terkait dengan facts dan data, seperti apa sebenarnya kegiatan kita dan bagaimana kita melakukan kegiatan eksplorasi yang lebih masif, utamanya terkait dengan tembaga. Tadi Pak Imam sampaikan life of mine kita tinggal 23 tahun saja. Nah, ini menjadi tantangan kita ke depan, bagaimana kita mengencourage kegiatan eksplorasi kita sehingga bisa catching up the demand yang ada yang tadi Pak Imam juga sampaikan. Kemudian terkait dengan inventarisasi termasuk dari integrasi data tadi disampaikan sedikit kalau untuk gold mungkin itu simple proses karena larinya ke perhiasan maupun juga ke exchange. Tapi kalau misalkan kita bicara tembaga, ini medium industri maupun industri hilirnya ini menjadi tantangan besar buat kita bagaimana itu tadi bisa mengarah kepada standar-standar internasional dan juga demand dari internasional dan juga tantangan ke depan. Tadi Pak Imam sampaikan bagaimana kita bisa mensuplai terkait dengan kebutuhan medium industri maupun hilirisasi sampai ke mobil listrik misalnya. Pada saat ke depan nanti kita tahu bahwa mobil listrik maupun mobil hidrogen itu menjadi future challenge kita ke depan. Kemudian poin kedua adalah keselarasan regulasi. Ini PR kita bersama, bagaimana kita bisa melakukan keselarasan regulasi antara terkait dengan minerba dan perindustrian, terkait dengan ESDM dengan kehutanan dan lingkungan hidup dan lain sebagainya. Bagaimana kita melakukan keselarasan regulasi tantangan kita ke depan dan implementasinya. Dan juga tadi yang disampaikan oleh Pak Dedi juga oleh Pak Rozik senior kami itu terkait dengan penegakan hukum. Nah, ini terkait dengan peti. Nah, kita juga perlu menjadi catatan cadangan ini berapa persen yang dikuasai oleh peti, berapa persen yang dikuasai oleh penambang dengan izin. Nah, ini perlu kita juga pilah-pilah terkait dengan data cadangan kita. Kemudian poin ketiga adalah ketersediaan energi murah dan green. Nah, ini terkait konteksnya terkait dengan Pak Imam sampaikan bahwa untuk mendukung industri tembaga ini apalagi smelter ini butuh akses energi. Nah, sebenarnya kondisi sekarang kita dalam ekses sebenarnya kita lagi jumlah listrik kita cukup lumayan untuk Jawa Bali, tapi di luar itu masih agak menjadi tantangan. Kemudian terkait dengan pengendalian ekspor, poin keempat, nah ini terkait dengan tembaga utamanya, bagaimana kita bisa melakukan proses hilirisasi yang lebih rigorous lagi, karena kita tahu bersama kalau bicara tembaga, capital expenditure-nya billion US dollar. Jadi tantangannya adalah investasi. Nah, kita harus berpikir lebih lanjut terkait dengan bagaimana kita menginfluence atau mengattract investor untuk bisa melakukan investasi untuk mineral tembaga ini, karena mineral tembaga dari proses pengeboran sampai hilirisasi itu nilai investasinya fantastis. Nah, ini kita juga tadi yang disampaikan oleh Pak Rozik, bagaimana kita bisa make sure bahwa proses investasi ini jangka panjang dan aman. Kemudian poin kelima adalah terkait dengan penguasaan teknologi. Tadi
disampaikan oleh Pak Dedi bagus sekali terkait dengan bagaimana kita mengkonversi cadangan oxide menjadi cadangan sulfide untuk gold gitu ya. Bagaimana kita bisa melakukan penguasaan teknologi misalkan bioprocessing dengan bakteri, dengan CIL dan lain sebagainya untuk emas. Nah, kemudian juga bagaimana kita melakukan penguasaan teknologi dan CapEx untuk misalkan kita mereview lagi tailing-tailing yang ada di Pongkor maupun di Freeport. Kemudian juga bagaimana juga kita bisa mengembangkan lagi industri lumpur anod yang sekarang ini masih belum ada industrinya di Indonesia. Mungkin dari sisi kompilasi poin-poin yang kami sampaikan, demikian Pak Baumann. Terima kasih. Pak Baumann masih di mute, Pak. Oke, maaf. Terima kasih Pak Edi. Ada 5 poin besar tadi yang disampaikan oleh Pak Edi. Semuanya mendukung atau membantu mendorong terlaksananya atau terimplementasinya GSKM yang disusun ini. Oke, mungkin menyambung Pak Edi dan Pak Rojik. Kebetulan di sini ada Pak Bimo dari Kementerian Perindustrian, Pak. Karena ini ada nanti 2 rencana induk, satu di perindustrian Kemenperin, satu di minerba komoditas mineral yang menyentuh poin hilir. Ya, kalau dilihat dari susunan 1, 2, 3, 4 itu 3 sama 4-nya cenderung ke hilir. Nah, kita mungkin minta tanggapan dari Pak Bimo bagaimana mensinergikan antara perindustrian dengan minerba ini sehingga kita menjadi satu kesatuan mineral untuk bangsa. Silakan Pak Bimo mungkin. Terima kasih. Tepat, Pak Bimo. Terima kasih Pak Baumann, Pak Moderator yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian. Mohon izin saya tidak bisa menampilkan video Pak karena ini sinyalnya agak gangguan. Kebetulan juga saya pakai HP ini Pak kebetulan. Jadi mohon izin ya Pak Baumann. Oke, mungkin pertama-tama saya melihat apa yang disampaikan oleh tadi Pak Dedi dari SDM, kemudian dari Pak Rozik, kemudian tadi dari ITB Pak Imam ya, Pak Imam. Ini rasanya sudah satu frekuensi Pak, karena begini. Sebenarnya kami juga di Kementerian Perindustrian ini sudah melihat juga mengenai potensi hilirisasi dari industri tembaga. Karena kami melihat dan juga kami beberapa kali sempat diskusi juga dengan teman-teman PT Freeport maupun PT Aman Mineral Industri, bahwa sebenarnya yang diharapkan oleh para pelaku usaha terutama di smelter tembaga itu menginginkan segera terbangunnya industri hilir. Karena apa? Karena memang secara hitung-hitungan, tadi sudah sampaikan juga ya, mungkin saya nggak terlalu banyak ulang ya, sebetulnya copper cathode yang dihasilkan oleh PT Smelting sekarang kan juga memang hampir 50% itu diekspor. Nah, kalau ada nanti industri smelter baru yang kapasitasnya memang jauh lebih besar PT Freeport ya dibanding PT Smelting, nah ini tentu akan terjadi di atas 80% mungkin ya akan kita ekspor copper cathode kita keluar. Nah ini kalau dilihat dari sisi ekonomis bagi smelter tembaga juga kurang menguntungkan, sehingga berharap industri hilirnya ini segera tumbuh. Nah mungkin selain copper cathode juga nanti ada industri turunannya karena memang selain copper cathode dihasilkan juga by produknya juga dari copper cathode seperti asam sulfat, gypsum dan seterusnya. Nah kami juga sempat melakukan kajian, mungkin Pak Baumann juga turut serta Pak Baumann pada waktu kajian tahun kemarin. Nah, di kajian tersebut ternyata ada satu hal yang cukup mengejutkan, bahwa ternyata demand dari produk hilir tembaga kita ini cukup besar. Bahkan kalau kita hitung-hitung sebenarnya dengan tahun 2023 nanti PT Freeport dan PT Amin ini bisa beroperasi, ternyata itu sebetulnya seharusnya 80% sudah bisa diserap oleh dalam negeri.
Nah, ini satu hal, saya juga sudah sempat menyampaikan Kementerian Investasi, tapi ternyata memang secara implementatif untuk bisa segera menumbuhkan industri hilirnya ini memang harus banyak siasat yang kita lakukan, Bapak Ibu sekalian. Terutama kalau kita lihat di sini, pertama kita harus bisa bagaimana cara-cara strategi kita untuk menekan importasi produk hilir. Itu poin yang pertama, karena memang terus terang saja saat ini memang sudah sedemikian kuatnya ya importasi tersebut, sehingga kalau kita ingin melakukan substitusi impor, ini harus ada strategi khusus. Apakah ya mungkin salah satunya yang paling mudah seperti kita membuat SNI, ya SNI wajib ya, di mana pada SNI wajib tersebut kita coba selipkan klausul yang menyulitkan apabila ada produk yang akan diekspor ke negara kita, produk hilir tembaga. Nah, itu salah satunya. Kemudian juga mungkin regulasi karena memang ada beberapa regulasi yang secara non teknis ya, secara non teknis ini mengganggu ya, contohnya seperti masalah mungkin yang kemarin juga ya Pak Boman ya, dari teman-teman smelting untuk penggunaan dari kurs dolar dan rupiah. Nah, ini juga mengganggu kurs dolar dan rupiah, sehingga pelaku usaha lebih senang menggunakan lebih senang mengimpor karena menggunakan mata uang dolar. Itu yang mungkin yang mungkin kita tidak sangka juga. Dan juga mungkin ini yang sering kita lakukan adalah ini business matching ya. Kita coba terus. Memang terkadang ini mengejutkan juga, kita melakukan pertemuan antara hulu dan hilir, ternyata memang karena mereka nggak pernah ketemu. Nah, ini peran pemerintah di sini mungkin ya sebagai mediator untuk supaya hulu dan hilir ini makin bisa makin saling mengenal, sehingga permasalahan-permasalahan bisa kita urai satu persatu. Nah, itu kalau yang masalah tembaga. Jadi pada prinsipnya pemerintah dalam hal ini mungkin ya, karena memang hilir ini kan memang tugasnya Kemenprin. Kita terima kasih sekali pada SDM dan asosiasi ahli ini Pak Boman nih yang sudah mengkaji juga sebetulnya sampai ke hilir ya, karena memang kelihatannya memang sepertinya hilir ini yang kosong. Kalau di sisi hulunya memang kita udah kuat sekali ya, kenceng dari sisi penambangan dan pengolahan ya tentunya. Nah, untuk proses pemurniannya, nah ini dan membentuk menjadi produk-produk jadi. Nah, ini yang perlu mungkin dari sisi Kemenprin tentunya dibantu juga dengan teman-teman SDM, dengan teman-teman dari investasi, dari Menko dan seterusnya, karena tidak secepat atau tidak bisa kencang larinya kalau kita tidak mendapat dukungan tersebut. Kemudian ini Pak Boman, masalah yang emas ya. Emas kami juga ya terus terang saya ini sedang ada perbaikan ripin Pak. Jadi ripin ini kami lihat sudah agak sedikit usang, sedang dilakukan proses perbaikan ripin. Kami mohon ini masukan-masukan dari hasil kajian ini Pak. Nanti mohon bisa kami dapat di-share juga ya, karena ini nampaknya kajiannya udah luar biasa nih. Luar biasa, sehingga kami bisa menangkap pesan-pesannya yang tentunya demi NKRI, sehingga nanti pada waktu kita menyusun ripin ini karena PP ini kan Pak Boman, ripin ini sehingga bisa dipatuhi ya karena PP, dan juga implementatif, karena kalau kita tidak sesuai ya tentu tidak implementatif. Kemudian juga ingin nambahkan masalah emas itu, karena nanti juga ke depannya kita harapkan nanti emas itu bukan dari biji emas saja ya, tapi termasuk dari mineral ikutan biji tembaga yang ada di anoda slime. Nah, itu juga mungkin merupakan bagian dari rencana ripin kita. Jadi, tapi secara terus terang kami juga sedang berpikir di Kementerian Perindustrian, nampaknya hulunya ini harus di stop. Dalam artian begini ya, di stop itu dari sisi smelter kita sudah luar biasa Pak. Jadi yang sudah ada kita pertahankan, kita buat bagus. Kemudian nanti yang sudah ada dan sudah akan ada, maksud saya, termasuk PT Freeport dan seterusnya. Nanti kalau kita nambah smelter lagi, tentunya kan rasanya kurang pas juga. Nah, ini mungkin nanti termasuk dalam bagian ripin kami ini, supaya justru nanti
kita akan fokus kepada hilirnya, gitu ya. Kalau antara ya seperti smelter, ya entah nikel, entah tembaga, entah aluminium, saya rasa itu sudah cukup. Ya menurut kami ya, hemat kami sudah overload ya, sudah kebanyakan. Justru yang kita nggak bisa ngejar karena kami berpikirnya ini masalah kecadangan juga, Pak, kecadangan bahan baku kita. Karena kita juga harus, menurut kami harus berpikir secara komprehensif. Ini mungkin mulai kita pikirkan untuk bisa di stop dulu ya, maksudnya untuk yang baru-barunya ya, untuk baru-barunya. Tetapi kita mengencangkan lagi, kita konsentrasi ke fokus untuk ke hilirnya, sehingga nanti hulunya ini bisa terserap seluruhnya ke hilir dan menjadi produk jadi, dan akhirnya diekspor nggak masalah, ataupun diserap di dalam negeri, karena ini yang kita harapkan bersama, nilai tambahnya meningkat dan juga ketahanan industri kita juga meningkat karena supply chain ini lengkap dari hulu hingga hilir di Indonesia. Demikian Pak Boman yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Bimo. Ada poin penting dari Pak Bimo tadi bahwa RIPIN akan dievaluasi lagi. Semoga nanti pada saat RIPIN dievaluasi bisa langsung mensinergikan Pak dengan rencana hulu ini, sehingga merupakan satu supply chain yang bagus. Semua barang dari hulu bisa termanfaatkan di hilir. Itu Pak Bimo. Terima kasih banyak Pak Bimo. Ya, baiklah. Terima kasih Pak Boman. Kita masih ada waktu, silakan dari floor ada yang mau bertanya atau mau komen kepada para narasumber. Kami persilakan, silakan raise hand. Oh Pak Bambang, silakan Pak Bambang. Terima kasih Pak Boman dan rekan-rekan yang lain. Ya, saya Bambang Anggoro, rekannya Pak Boman. Jadi gini, yang penting aja ya tentang hilirisasi copper. Ya. Tadi pada awal oleh pembicara menyampaikan bahwa hilirisasi copper itu mengacu pada RIPIN. RIPIN ya, RIPIN tadi disebutkan oleh dari Pak Bimo menyatakan adalah PP anak dari suatu Undang-Undang 33 tentang industri. Ya. Nah, sekarang Undang-Undang 3 tentang industri itu munculnya 2 tahun sesudah Undang-Undang 16 tentang industri hankam pertahanan. Nah, sehingga saya nggak tahu persisnya bagaimana tentang kebutuhan hankam yang menyangkut, taruh katakanlah untuk copper tadi, untuk industri hankam sangat penting sekali. Apakah itu untuk munisi sampai dengan roket dan sebagainya, akan besar sekali itu kalau kita akan menangani itu ya. Dan kita masih impor sekarang ini dari Korea dan dari China dan dari India ya. Jadi belum ada kesatuan antara RIPIN dengan industri hankamnya. Jadi yang industri hankam itu belum tercover dalam RIPIN. Nah itu mudah-mudahan nanti kalau ada perubahan, industri hankam tercover juga di dalam RIPIN. Ya. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Jadi sekali lagi bahwa Undang-Undang 16 tentang industri hankam itu muncul 2 tahun sebelum Undang-Undang Perizinan. Mungkin karena Undang-Undang 16 itu dasarnya ada Renstra Hankam, sedangkan dari industri dan turunnya menjadi PP, menjadi RIPIN yang sampai dengan tahun 35 itu tidak mengcover lagi industri dari Renstra Hankam. Itu jadi mohon nanti menjadi ada kesatuan menjadi muncul perbaruan lagi. Terima kasih Pak Boman. Terima kasih Pak Bambang masukannya. Untuk Pak Bimo nanti ya dalam mengevaluasi RIPIN. Memang kebutuhan tembaga untuk amunisi dan lain-lain di industri hankam kita masih import semua. Jadi tadi di strategi tembaga pun belum menyentuh ke kuningan ya Pak ya. Oke, silakan mungkin ada komen lain atau ada yang mau bertanya dari floor. Waktu dan tempat kami persilakan. Tidak ada? Cukup jelas? Boman, silakan. Sedikit saja Pak Boman, tadi yang disampaikan Pak Edi Permadi, mungkin nanti kita undang Pak Edi untuk webinar tempat kita terkait yang mineral strategis. Itu aja Pak. Siap, terima kasih masukannya Pak Nafi. Nah, mineral strategis ini juga beda-beda Pak, nanti tiap negara
mana sih yang strategik bagi Indonesia, mana yang enggak. Silakan, ada yang lain lagi? Pak Abu tadi bertanya, di resen, tidak jadi? Terima kasih Pak, sebetulnya tidak bertanya tadi, hanya keliru. Tapi tidak apa, di dalam kaitannya dengan masalah strategis ini nantinya tembaga dan sebagainya itu termasuk aluminium, karena Amerika itu menutup daripada 6 smelter aluminiumnya, tapi 2 tetap dihidupkan karena untuk mensuplai daripada industri militer mereka, pesawat terbang untuk militer dan sebagainya itu dihidupkan. Jadi ada satu aspek yang memang kalau tadi Pak Anggoro menyebut-nyebut tentang peraturan daripada Undang-Undang Hankam 2 tahun sebelum RIPIN itu dilakukan, tapi ke depan saya kira juga termasuk aluminium dan tembaga itu pun juga harus disisipkan di sana karena memang merupakan logam yang strategis masa kini maupun juga masa datang. Hanya itu aja Pak sementara ini. Terima kasih. Terima kasih komentarnya Pak Abu. Silakan, ada yang lain, kita masih ada 5 menit. Pak Boman izin bertanya boleh? Silakan Bu Widi. Ya, mohon maaf nggak on cam dulu. Ini Pak, saya cuman penasaran aja Pak. Kita kan sudah menyusun grand strategi ya. Yang jadi pertanyaan saya, mungkin tadi saya kelewat atau memang belum disampaikan. Kira-kira kalau sudah tersusun, yang akan mengawal pencapaian grand strategi tersebut siapa ya Pak Didi? Mohon informasinya supaya itu tercapai, karena sebenarnya kalau kita lihat teknologi pengolahan dan pemurnian mineral itu bukan sesuatu yang tinggi-tinggi amat gitu ya, yang sederhana gitu. Tadi saya sempat kaget juga ternyata di Indonesia yang mengolah dan memurnikan emas itu cuman Antam gitu. Padahal kalau dilihat teknologinya ya gitu-gitu aja gitu. Sebenarnya ada apa gitu. Saya mungkin karena saya orang baru jadi bertanya-tanya sebenarnya ada apa sih dengan kondisi kita. Apakah nanti setelah disusun grand strategi 2045 terus habis itu dibiarin aja ya gini-gini aja juga gitu. Nah, mohon informasinya Pak Dedi. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Widi, ini pertanyaan bagus. Siapa sih yang mengawal nanti itu roadmap itu benar-benar terwujud gitu. Silakan Pak Dedi. Ini Pak Dedi senyum-senyum ini. Sudah siap berarti jawabannya. Masih mute Pak. Oh ya, siap. Baik, terima kasih. Jawabannya di sini nih. Ini langkah lanjutan yang diperlukan ini kan setelah ini jadi gitu ya. Ini sudah kita paparkan melalui Pak Dirjen lewat RDP Komisi 7 DPR RI, yang mana Komisi 7 sekarang sudah membawahi Kementerian Perindustrian. Begitu ya Pak Bimo ya. Jadi kita sudah on the track ya. Jadi udah cocok lah sama RIPIN. Ya. Nanti begini Pak Dedi, mungkin kami mohon data-data ini bisa di-share Pak. Nanti kan ini sedang menyusun RIPIN ini Pak. RIPIN itu RIPIN yang siap baru ini itu. Pak. Ya, itu mungkin saya rasa ini sudah di depan implementasi Pak, karena ini udah luar biasa sekali yang sudah dicapai oleh SDM ya. Dalam hal ini sebetulnya membantu kami Pak di penelitian ya, tapi mungkin yang perlu ini komunikasi aja Pak supaya bisa komunikasi ini tercapai lah gitu Pak Dedi ya. Ya Pak Dedi, makasih. Ya betul. Baik, jadi memang sebetulnya konsep ini nih kita kalau kita mau ego masing-masing SDM aja ya cuman industri hulu aja gitu, makanya nggak akan bisa jalan bareng-bareng. Nah, makanya kita coba udahlah susun sekaligus sampai dengan hilir, bahkan sampai dengan daur ulang gitu. Nah, biar nanti ini sebagai alat komunikasi juga, alat koordinasi dengan para stakeholder ya. Jadi setelah itu kita perlu menyusun dokumen execution plan ya, berdasarkan program utama yang ada dalam peta jalan itu nanti kita rinci lagi gitu. Jadi nyusunnya bareng-bareng nih bersama stakeholder nih. Kita udah coba petakan stakeholdernya. Kemudian lakukan koordinasi lintas KL dalam menentukan PIC dari setiap program. Jadi mudah-mudahan program yang kita coba buat juga sinkron dengan RIPIN yang dibuat oleh Kementerian Perindustrian, sehingga bisa ibaratnya ini dokumen bukan dokumen
eksklusif Kementerian SDM aja ini. Jadi seluruh seluruh pemangku kepentingan lah. Itu. Namun memang inisiasinya dari kita coba mengusulkan dari pemikiran-pemikiran ini. Kemudian ya menetapkan program itu, kemudian memantau pelaksanaannya peta jalan tersebut. Jadi ketika ini jadi, mudah-mudahan ini tahun depan sudah kita mulai langsung merinci lagi roadmap-nya ya, roadmap yang bisa implementable gitu ya, dengan stakeholder yang melaksanakan. Tentunya memang tadi masukan dari Pak Rozik luar biasa, hal-hal yang perlu dipertimbangkan terkait dengan kondisi sosial dan bahkan politik gitu ya. Ini juga memang menentukan bagaimana investasi jangka panjang itu bisa aman ya. Itu juga menentukan easy to doing business dari negara kita gitu. Nah, kebanyakan memang para investor itu worry apabila kondisi non teknis seperti kondisi stabilitas politik dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini saya kira dari kawan-kawan Pak Hanafi ya dan Pak Edi ini di Lemhanas nih perlu dibahas soal ini nih ya, barangkali untuk mengamankan roadmap ini gitu ya, jadi supaya stabil secara ketahanan sosialnya gitu ya. Nah, saya kira itu, dan stakeholder yang terkait ini sudah kita sebutkan di sini beberapa ya. Dan terima kasih ini Pak Edi juga sudah menyampaikan rata-rata sudah kami coba akomodir. Memang terkait dengan peti itu klasik problem ya dari dulu barangkali, dan bahkan sekarang mungkin penambang tanpa izin itu udah lebih canggih gitu. Tapi saya yakin barang atau consumable yang dipakai ya itu aja, kalau enggak merkuri ya cyanide gitu ya. Nah, ini kalau untuk ini sudah kita bentuk Satgas Lintas KL ya, barangkali mudah-mudahan bisa pertama mengkonversi dulu ya dari kehidupan mereka yang peti ini. Kalau misalnya bisa sumber daya yang itu di luar konsesi, barangkali bisa dijadikan izin pertambangan rakyat. Ini dalam upaya juga, ini sedang kita upayakan ini lintas juga nih ya. Dan hal-hal lain barangkali terkait dengan KLHK ya, banyak sekali problem-problem yang kita finding dalam mengkaji ini ya. Tentunya soal by product ya, kita bilangnya kalau kita bilang tiling itu udah langsung otomatis B3, nggak bisa diapa-apain ya. Nah, itu kan ke depan bisa dimanfaatkan nih kalau kita bilangnya atau kita namakan by product misalnya ya. Nah, itu konsep-konsep soal total mining dan total processing ya, semua bisa diproses, semua bisa atau dalam yang lebih familiar di paper luar tuh zero waste gitu ya, zero waste kita upayakan ini. Nah, pertanyaan Bu Widi memang betul ya, kita juga perlu memikirkan jangan sampai ini hanya sekedar dokumen ya. Nah, tentunya mari dengan BRIN juga kemarin pada saat RDP Komisi 7, ayo dengan BRIN supaya barangkali punya roadmap penelitian barangkali ya, roadmap riset-riset yang harus kita coba integrasikan dengan apa yang dibutuhkan oleh industri. Saya kira itu Bapak Ibu ya, Bang Boman, mudah-mudahan tidak ada yang tertinggal dari pesan-pesan pertanyaan tadi. Terima kasih. Siap, Pak Dedi, terima kasih banyak, pertanyaannya terjawab. Bu Widi ya, Bu Widi BRIN ini bisa ikut terlibat dalam penyusunan riset teknologi sesuai dengan rencana induk, baik itu dari komoditas mineral maupun dari nanti di RIPIN yang diperbarui nanti. Oke, silakan. Kalau tidak ada lagi, kayaknya waktu juga yang membatasi kita.
atau ada yang mau komen sedikit? Pak Imam ada yang mau komen itu resen? Terima kasih Pak Boman. Jangan banyak-banyak waktunya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para panelis, sudah ada Pak Rozik, Pak Edi tadi, dan juga Pak Bambang. Terima kasih banyak. Saya ingin mengomentari ini Pak Bambang, tentang tadi senjata ya, apakah dimasukin? Kebetulan yang kami masukkan yang ini Pak, yang consumable, yang kira-kira demand-nya banyak. Kalau senjata, demand-nya besar, mungkin untuk latihan tiap tahun ada konsumsi peluru. Jadi Bapak Ibu memang ini suatu kesempatan besar yang ingin membangun industri manufaktur. Salah satunya adalah membangun industri breskap. Pak Boman, saya sedang membawa peluru. Kemarin ada rombongan beberapa alumni datang, Pak, Mas Imam bikin ini dong breskap peluru tadi, Pak Bambang tadi. Karena memang masih impor, Pak Boman. Jadi kita harus bisa bikin ini, Pak Boman, breskapnya, Pak Boman, koin-koin itu, Pak Boman. Jadi ini adalah peluang sangat besar, ada demand-nya untuk latihan dan lain sebagainya. Dan walaupun kecil tapi lumayan kalau memang ada yang ingin bergerak di sini. Terima kasih Pak Boman, itu aja. Terima kasih Pak Imam. Oke, saya pikir waktu juga yang membatasi kita. Sampai kita mungkin nanti akan lanjut ke diskusi-diskusi berikutnya. Dari asosiasi juga akan mempertajam ini dengan mengadakan FGD yang kebetulan Bu Widi nanti jadi koordinator. Saya kembalikan ke MC, silakan. Terima kasih banyak Pak Dedi, Pak Imam, Pak Rozik, Pak Edi, dan Bapak Ibu sekalian peserta webinar. Silakan Mas MC. Terima kasih Pak Boman. Untuk berikutnya kami ucapkan terima kasih Pak sebesar-besarnya kepada Bapak Direktur SDM, kemudian Bapak narasumber, dan Bapak panelis peserta webinar. Semoga webinar series hari ini bermanfaat dan khususnya kita jadi tahu tentang strategi hilirisasi industri metalurgi ya Pak. Gitu. Kemudian untuk acara Prometindo, kami ada webinar series kedua Pak dengan komoditas nikel, kobalt, dan besi, dan Bapak-Bapak dan Ibu bisa mengikuti pada tanggal 4 November ya Pak di tahun 2021. Untuk kolom tautannya ada di link ya Pak di chat. Kemudian kami juga ada registrasi anggota Prometindo Pak. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu tertarik untuk join dengan organisasi kami, silakan link pada tautan berikut ya Pak. Dan kemudian ini adalah salah satu contoh kartu anggota dari Prometindo gitu. Jadi kita bisa berorganisasi ya Pak gitu. Dan untuk selanjutnya mungkin biar cepat kita bisa foto bersama ya Pak. Jadi Bapak dan Ibu silakan untuk menyalakan videonya Pak. Nanti dari tim kami akan mengcapture foto-foto Bapak. Ya, silakan Pak. Mungkin Mas Fikri bisa. Ya. Ini detail gini harusnya gimana sih? Ya. Oke, saya ambil fotonya dulu untuk yang slide pertama. 1, 2, 3. Untuk yang slide berikutnya, bentar. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Baik, sudah cukup Pak Dani. Okay. Saya kembalikan ke Pak Dani. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dan izinkan kami menutup webinar series pertama ini. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ibu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sehat selalu. Terima kasih Pak Boman. Terima kasih Pak.